Halo Healthy Friend, saya Dr. Husnul Goib, spesialis bedah konsultan onkologi di Rumah Sakit Semen Gresik. Kali ini kita akan membahas bersama tentang kanker, khususnya tentang mitos atau fakta. Perlu saya jelaskan bahwa tidak hanya kanker yang bisa menyebabkan kematian, tetapi semua penyakit bila tidak ditangani secara baik akan berujung pada kematian. Khusus untuk kanker, apabila kita deteksi secara dini, kemudian kita lakukan penanganan atau diobati sedini mungkin, maka resiko kematian atau bisa kita katakan survival atau bertahan hidup akan semakin bagus. Ya. Contoh misalnya stadium 1 bisa sampai 98-99% angka keberhasilannya bisa melewati 5 tahun pertama. Dibandingkan dengan kalau kita tangani di stadium 4 itu tinggal 13%. Bayangkan gapnya antara 98 ke 13%. Fakta, karena memang stres itu bisa menjadi pemicu terbentuknya faktor-faktor inflamasi, di mana faktor inflamasi ini menjadi lingkungan yang buruk bagi sel-sel normal dan bisa menjadi atau berubah menjadi sel kanker. Stres ini bisa stres psikologis, bisa juga stres secara fisik. Stres psikologis bisa kita sebut dengan badai psikologi dalam kehidupannya. Stres fisik bisa karena kurang istirahat, terlalu memaksakan diri, dan sebagainya. Ini mitos, karena kanker juga menyerang semua umur. Bahkan pada orang-orang dengan faktor genetik sering kena kanker di usia muda. Contoh misalnya kanker payudara, ada yang kita sebut dengan very young hereditary breast cancer. Jadi usia muda juga bisa terjangkit kanker. Mitos, karena kanker tidak menyebar lewat sentuhan ataupun kontak fisik seperti penyakit-penyakit infeksi yang kita kenal. Misalnya yang karena virus, karena bakteri, itu memang karena kontak fisik seperti COVID-19 kemarin. Kemudian HIV atau hepatitis, itu semua bisa lewat kontak atau sentuhan dengan pasien atau cairan pasien. Kanker tidak seperti itu. Itu mitos, karena penelitian ilmiah tidak ada yang membuktikan secara pasti bahwa makanan itu menyebabkan kanker. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang tidak boleh itu adalah berlebihan. Ini mitos. Healthy Friends, walaupun di keluarga kita tidak ada yang kena kanker, kita harus tetap waspada karena faktor genetik ini hanya 3-5% saja. Selebihnya bisa didapat dari pola hidup, kemudian faktor risiko lainnya, misalnya faktor hormonal, kemudian faktor stres tadi, kemudian gaya hidup, dan sebagainya. Healthy Friends, di penghujung sesi ini, saya ingin menyampaikan apabila Bapak Ibu ada keluhan yang kira-kira curiga ke arah kanker atau tumor, segera periksakan di Polispesialis Onkologi Rumah Sakit Semen Gresik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.